Hai friend, ketemu lagi dengan aku ini Vindi. Dan kalian masih ingat jerawatku yang ini? Ini ya, selama 4 tahun berjuang ya. Akhirnya aku bikin video ini setelah 4 tahun ya, Acne Story part, nggak tahu ya. Sebelumnya kalian bisa cek Acne Storyku yang di sini sama yang di sini. Ini ada berbagai part ya, kalian search aja di YouTube Acne Story ini Vindi ya. Itu adalah perjuanganku menghadapi jerawat dari 4 tahun yang lalu. Sabar Bu. Dan sekarang ini adalah kondisi kulitku di tanggal berapa ini? 18 November 2023. Wow. Jadi singkatnya ya, aku berjerawat itu karena lepas krim klinik etiket biru yang di situ kliniknya nggak ada dokternya yang mengandung merkuri. Kenapa kok aku menyimpulkan seperti itu? Karena krimnya itu lengket, terus bikin putih ya. Putih Instan, wajahku itu yang di sini putih, yang di sini kagak ya. Di sini pagi, di sini siang. oh, di sini pagi, di sini malam. Pada proses pengelupasannya itu seperti ini ya. Serem nggak tuh? Apalagi yang ini, yang ngelupasnya itu udah kayak berapa dermis kulit tuh yang langsung ngelupas. Nah, ketika aku berhenti, ya otomatis aku ambrol. Pakai skincare apa aja? Ambrol, nggak ngurus. Nah, untuk informasi lebih jelas, kalau misalnya kalian tanya link, tanya apapun itu, kalian cek aja di description box ya. Biasanya kalau yang ketinggalan tak taruh di situ, oke? Kali ini aku tuh lagi mau balesin Q&A dari teman-teman yang udah tanya aku di IG ya. Jadi cerita tentang progres jerawatku yang terakhir ini, aku sudah bikin videonya ya. Secara nih, kalian bisa cek di Instagram ya, atau kalian minta aku untuk bikin di sini, coba komen. Tapi kalau kalian nggak sabar ya, kalian cek aja di Instagram, nanti linknya aku taruh di description box. Jadi di Acne Story yang terdahulu ya, aku memberitahu kalian bahwa jerawatku ini sembuh gara-gara treatment di MS Glow ya. Jadi aku melakukan treatment laser Alma yang menyebabkan ya jerawatku hilang gitu. Tapi aku harus maintenance siap 1, 2, atau 3 bulan sekali untuk harus treatment lagi dan lagi. Dan masalahnya adalah karena treatmentku itu downtime, jadi kita habis treatment tuh. Habis itu nggak boleh make up. Itu seminggu minim. Tapi kalau misalnya hasil lasernya belum kekelopek, harus nunggu lagi. Jadi istilahnya rehatnya hampir 2 minggu. Terus aku ngonten. Nah, setelah 2 minggu mulai aktif ngonten lagi. Ya itu dimulai Proses awal lagi. Oh, proses brol lagi ya kan. Jadi kayak gitu. Dan sebenarnya selama kamu bisa treatment terus itu aman gitu. Tapi pada bulan Agustus kemarin aku banyak kerjaan yang lumayan mepet ya. Jadi akhirnya aku nggak bisa treatment. Maka dari itu aku alternatif main karena aku nggak bisa treatment dan akhirnya ambrol lagi kan gitu loh ya. Sebenarnya cerita ini sebaiknya akan aku bikin di video yang beda aja ya teman-teman gitu. Jadi komen aja kalau kalian minta aku bikin video treatment untuk teman-teman yang berjerawat. Oke, singkat cerita, aku sembuh karena konsul ke dokter SPKK di Halodoc dan kulitku membaik. Sekarang aku menggunakan retinoin di malam hari dan skincare basic di pagi hari ya. Aku juga sudah tidak meminum obat yang diresepkan ya. Intinya cerita ini udah aku share di Instagram, jadi check out Instagram aku ya. Ntar aku bikin video tersendiri aja deh kalau kalian minta aku bikin di YouTube. Oke, lanjut aja ya di pertanyaan pertama dari Ira Fadil. Spironolakton itu obat keras kan ya, nggak bisa asal beli di apotek. Kalau Vitasit masih banyak yang jual bebas. Salah semua adalah obat keras ya teman-teman. Jadi Vitasit dan Spironolakton adalah obat yang diresepkan oleh dokter. Harus pakai resep dokter. Harus konsul, harus didampingi dokter gitu. Dan belum tentu juga kalian juga diresepkan obat itu. Oh, gitu Karena ya? karena spironolakton itu kan obatnya untuk
mengontrol hormon ya? Iya, spironolakton hanya dapat bekerja pada wanita dewasa yang memiliki masalah jerawat akibat fluktuasi hormon. Dia itu bekerja karena yaitu Fluktuasi tadi hormon. untuk anak-anak dan laki Nggak bisa. nggak bisa. Kalau jerawatnya disebabkan karena hormon, ya itu. Wanita dan hormon, ya besti. Ya besti. Belum kalau hormonnya ngawur kita tambah makan, tambah ngawur ke hormon. Oke, yang pertanyaan kedua dari Zaskia. Sama aku cocok pakai Vitasit 0,1. Wah, lumayan tinggi tuh. Karena aku di 0,05 ya. Sebelumnya aku udah keliling klinik kecantikan ya, treatment aja nggak sembuh. Begitu konsul online kok alhamdulillah direspon dan manjur. Sekarang tambah PRP, Alma, Yellow Laser untuk ngilangin bekasnya. Memang treatment itu bikin tambah cepet guys. Nah ini pertanyaannya, tapi yang bikin heran kenapa klinik kecantikannya dokternya SPKK pun malah nggak resepin itu ya? Jadi penasaran. Ya karena nanti nggak ke situ lagi. Nggak. Ya gini teman-teman, mungkin kalau kamu konsulnya SPKK-nya di rumah sakit, mungkin kamu kan diresepkan itu gitu. Tapi karena dokternya tuh bekerjanya ya mungkin di klinik itu ya otomatis obat apa ya skincare klinik gitu loh ya. Jadi makanya racikan itu tadi mungkin ya sudah diracik di krimnya itulah. Oh iya. Makanya mending di Halodoc gitu. Kalau aku lebih suka di Halodoc karena ya itu jelas gitu Nggak loh. buang waktu juga. Iya nggak buang waktu ambil aku kalau misalnya tanya-tanya ya. Aku nggak izin ngono loh. Nggak langsung face to face. Iya, soalnya kadang kalau tanya skincare langsung ke dokternya tuh kayak ini isinya apa gitu kan kayak rasanya kan nggak sopan. Nggak sopan gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sofi Nurul. Aku yang nggak jerawatan aja pakai, mukaku glowing bun, tapi pakai niacinamide. Tapi ya memang musuhnya memang matahari. Ya, makainya tuh jadi kalau retinoin tuh di malam hari. Terus kalau si niacinamide di pagi hari ya. Memang itu berguna banget buat kalian yang untuk anti aging ya. Memang retinoin tuh untuk anti aging tuh top. Ya, tapi apalagi yang kalian jerawatan. Nah, buat kalian yang nggak kuat, pakai retinol aja. Mulai dari pakai retinol. Yang kalian nggak jerawatan, retinol dulu. Baru nanti ketika naik retinoin, kulit kalian tuh nggak purjing. Di selanjutnya bahas. Nah, nanti kita akan bahas tentang retinol, retinal, dan retinoin ya. Coba komen di bawah, ramekan. Pertanyaan selanjutnya dari Rai ya. Kalau konsumsi banyak gula, ngaruh nggak ke jerawat? Jerawatku on off, apalagi kalau suka makan manis-manis. Itu ada salep di apotik nggak, Mom? Waduh, iya ya. Gula itu gimana-gimana itu selalu berpengaruh lah. Jadi kalau bisa dikurangin. Soalnya aku dulu itu pernah kayak mengurangi gula, memperbanyak sayur-sayuran ya, pokoknya jaga banget. Itu ya memang rodok ngefek. Aku ngomongnya rodok ya, soalnya yang lebih ngefek lagi ke jerawatku itu bukan gula dan kawan-kawan itu, bukan berarti dia nggak penting ya, tapi lebih ke ya itu tadi konsultasi Halodoc itu tadi lebih ngefek gitu loh. Kan dari dulu aku juga sebenarnya juga udah jaga gitu, tapi tetap aja jerawat masih tetap. Tapi kalau nggak dijaga ya tambah ambrol gitu loh. Gimana ya aku jelasinnya. Kalau salepnya ada di apotek ya, tapi harus pakai resep dokter, oke? Aku orang farmasi, baru tahu kalau spironolakton side efeknya bisa mengurangi minyak dan kebetulan konsumsi itu karena sakit. Iya, karena sebenarnya obat itu kan bukan nyel-nyelan kayak obat ini untuk jerawat, obat ini untuk itu ya kan? Kamu googling aja ya, mungkin dengan kata kunci spironolakton untuk jerawat atau tanya aja ke doktermu atau tanya ke doktermu sekarang, tanya spironolakton bisa untuk jerawat nggak sih dok? By the way, kamu sakit apa kok mengkonsumsi spironolakton? Prilita Anggraini. Mungkin lebih ke obatnya kali Beb. Soalnya aku pun acne fighter, lebih ke hormonal acne. Obatnya konsul di Halodoc juga. Nanti kalau kumat kita tinggal beli obatnya. Masuk akal. Maksudnya gini, obatnya itu nggak akan bisa dipakai selamanya. Cuman kayak berdasarkan kebutuhan gitu loh. Kalau misalnya sekarang hormonnya oke ya. Tapi memang nggak hanya Vitasit aja, ada obat yang diresepkan juga gitu loh. Obat lainnya. Desi Kastanti, Mbak Vin pakai retinoin 0,025 purjing parah nggak? Di aku enggak, bahkan di 0,05 enggak. Tapi kamu coba googling itu, retinoin purjing, wah banyak. Ada yang parah ini. Ya iya, kalau misalnya di dalam dia jerawatnya ada yang masih mendem
muncul itu ke permukaan, mabrel. Karena gunanya tretinoin itu memang untuk mengeluarkan, jadi memaksa keluar, jadi biar sembuh. macrot gitu, keluar gitu. Kalau Siap nggak, Lewis keluar nah, tretinoin? masanya kamu siap nggak gitu loh. Tapi ya itu tadi, makanya nggak semua itu diresepkan tretinoin. Bisa juga dia diturunin, ada palen. Oh. Atau mungkin Zelfis dulu, karena banyak cara menuju Roma ya, nggak harus tretinoin. Makanya itu perlunya dokter, perlunya konsultasi untuk Tahu, melihat ya. ngono lho, guys. Jadi ojo sembarangan ya. Jangan self diagnose ya. Ya jangan Bahaya. self bahaya. Gak apa-apa kok arek-arek pingin purjing jarno wis. Oke, Mika Ardila, coba perbaikin makanan, kurangi biji-bijian dari produk, sugar, sama sering cuci muka. Tara! Tara! Tarara! Sudah ya guys. Jadi aku tuh sudah pernah mencoba Sembarang diet. sembarang. Tapi memang efek ya. Iya, memang efek. Apalagi yang Apa namanya diet diet rebusan sayur, itu, rebusan gitu. Kok efek kesana? Ya, ngefek banget ke Komedo sama juga nggak ada. nggak ada gitu, cuman ngefek ke otak juga. Jadi hengong. Jadi lumayan tidak punya gairah hidup. Ya gitu guys, memang omongan itu gampang memang. Iya. Memang gampang, ngomong itu Bisa gampang. diplak, itu Memang enaknya. ngomong gampang banget. Aku juga tahu sebenarnya jawabannya. Coba deh, Beb. Iya, memang gampang. Coba deh. Coba deh, kamu coba deh, tahan berapa deh. Tapi itu benar. Aku juga pernah nyoba, cuman yang lebih efek di aku, cuman memang ngefek, cuman nggak yang hilang sahabatku. Iya. Lebih hilangan aku konsul lalu dok ini Iya. gitu. Tapi dia menghambat, menekan memang. Ada pengaruh lah. Ada pengaruh. Upi Sofian, Mbak Vindi udah coba jamu bersih darah belum? Aku sembuh jerawat gara-gara pakai bersih darah. Nggak tahu aku. Obat bersih darah. Oh. Jamu gitu ya. Iya, aku belum pernah nyoba sih jujur. Tapi kalau jamu sih nyoba. Tapi kalau jamu bersih darah, coba Bersih sih. darah kembang bulan. Iya, aku tahu bersih darah kembang bulan. Ini iklan itu ya. Coba sih ya, aku taruh di sini ingredients jamu bersih darah ya. Coba. Komposisinya apa? Ini googling ya, komposisi jamu bersih darah. Beras kencur, madu kembang, jahe wangi, pil ginseng. Apa itu? Oh, berarti isinya itu rempah-rempah ya, Rempah-rempah. gitu. Ya memang itu berguna sih untuk tubuh ya. Namanya juga rempah-rempah gitu. Ya berguna. Oke, dari Rati Zeka, Kak, Vitasit itu di total atau ke seluruh wajah? Di seluruh wajah. Ya, jadi dokternya itu menyarankannya seluruh wajah. Jadi lagi-lagi tidak bosannya aku bilang konsul. Ramadara, pelembabnya pakai apa Mamita? Jadi sama ini pelembabnya aku pakai Neostrata ya, yang isinya glycolic acid sama Calm Down punya Something, oke? Kak Nurtami, aplikasi buat konsultasi sama dokternya pakai apa Kak? Aku pakai aplikasi Halodoc ya, dan dokterku adalah Dokter Jauharina ya. Pertanyaan selanjutnya, Siska Abiraja, kalau lagi hamidun harus stop dulu ya Mbak, please bantu jawab, muka aku sekarang berutusan kecil. Yo pasti, nggak boleh say, itu kan obat keras say. Makanya harap diingat, harus konsul ya, jadi kamu konsul lah. Dokter, aku beruntusan padahal aku ini lagi hamil, apa nih? Nah, nanti diresepkan. Aku bukan dokter soalnya. Selanjutnya, Fitri Kupit. Aku setelah drama panjang sekarang better banget. Nggak kayak dulu gara-gara salam azelaic acid dan ada palen. Bener-bener better banget. Nah, ini tadi yang aku bilang. Jadi nggak semua itu diresepkan Vitasit gitu loh. Tretinoin 0,025, 0,5, 0,1. Bisa jadi kulitmu itu di azelaic acid aja udah sip gitu loh, ada palen, evalen udah sip, better gitu. Makanya jangan lupa konsul. Pertanyaan selanjutnya, Rika Muamalang, spill beli tretinonnya di mana Kak Vindi? Di Halodoc. Rizka, Halodoc SPPK memang mantul skincare dari minimalis. Iya, memang bener banget. Jadi selama kemarin itu ya, aku hanya memakai Vitasit di malam hari, pagi hari aku pakai sunscreen dan moisturizer ya, kadang glycolic acid, kadang calm down kalau udah agak siangan pasti agak kering ya, dan seminggu dua kali aku eksfoliasi pakai HBA-nya Something. Elia, Mamita coba konsumsi fish oil, it works on me. Wow, sudah vitamin D, sudah. Masya Allah. Diresepkan oleh Dokter juga. dari Halodoc ya.
Enggak, Oh, kalau enggak, itu. sing itu. Dari apa? Prodia. Oh, Aku juga cocoknya pakai tretinoin, clindamycin, dexa, combo ajaib. Wah, kalau ini ya teman-teman ada dexanya itu nggak bisa lama guys bisa lama. ya. Soalnya aku tuh pernah ya minum obat dexa sama dokternya itu Selama berapa tahun? kelamaan. 3 bulan, 3 bulan, Rek. Di Moonface. resepno, moonface aku kayak gini guys, melembung aku kayak gini, ini aja aku udah melembung. Lah ya ini kalau misalnya gara-gara diet ya sembuh, aku kita bakal diet tuh, waras guys, ayo. Iya ya. Mungkin diet stres aku guys, hormonku tambah kacau guys. Makanya dietnya harus dengan kepala dingin ya. Kalau dietnya kepala ngeluh itu tambah ngeluh guys ya. Dari Ratih, dia sudah dalam titik menyerah. Ini kepanjangan ya, tak baca dulu. Nah ini juga sama ya. Bagaimana agar jerawatku tidak hilang timbul terus. Nah jadi aku nggak akan bosen ya, kalian konsul aja ke Halodoc. Karena apa? Selain obat yang dioleskan di sini, kamu dikasih obat untuk mengontrol hormon kamu. Untuk bagaimana tuh biar dari dalam tuh diperbaiki. Jadi luar dan dalam gitu. Jadi itu saranku ya. Kalau kamu mau tanya saranku. Vindi Putri, aku kemarin konsul Halodoc, minum Evalen. Nah, kulitnya bagus, terus males. Nah, iyalah. Pokoknya kalau manusiawi ya. Ya udah, yang penting kamu tuh kalau udah nggak males, pakai lagi ya. Pokoknya ini kalau males ya, kalau asal kamu nggak pakai merkuncrit ya. Kalau pakai merkuncrit ya akhirnya kamu brodol guys. Nah, kalau ini ya enggak. Coba cek pola tidur dan makan. Bisa pengaruh Kak. Begadang, makanan tinggi, karbo juga memicu. Iya, benar. Ini semua benar. Memang apa itu namanya? Konsepnya itu memang benar sih ya. Kenyataannya itu memang kayak jangan gini Kak, jangan makan karbo guys. Susah ya. Sambil olahraga Kak ya, itu benar-benar. Ini tuh benar banget ya, jangan lupa ya dicoba ya. Oke, pertanyaannya udah tinggal 2 ya. Yang selanjutnya adalah L. Senta. Mbak pakai Vitasit, pakai Moist nggak? Nah, kalau di aku nggak pakai ya. Tapi belum tentu di kamu juga ya, karena kulitku ini bisa jadi oily, bisa jadi banyak sekali maksud dan tujuan ya. Karena di pengalaman teman-teman lainnya, dia itu diresepkan memakai moisturizer juga. Jadi kalau kamu nggak pakai moisturizer terus kulitnya nggak cocok, akan besisi, akan jadi dermatitis tretinoin. Iya dah. Saya nggak tahu. Iya wis itulah. Kayaknya gitu guys ya. Nanti tak taruh di sini ya penyakitnya. Oke, pertanyaan terakhir. Aku pakai skincare klinik, alhamdulillah sembuh. Tapi pas mandek juga makin parah. Padahal udah konsultasi. Sampai ganti ke klinik lain, treatment lain juga nggak ngaruh wir. Dan dengan bodohnya aku balik ke klinik yang waktu dulu bisa sembuh. Itu sudah. Nah, makanya kamu coba ke SPKK. Kalau misalnya kamu nggak kepingin online ya, cari SPKK offline yang dia itu nggak di klinik ya. Soalnya kalau di klinik mungkin kamu bingung lagi tuh sama obat apa itu namanya krimnya gitu loh. Misalnya kamu bingungkan itu ya, kamu berobat yang bener-bener berobat. Jadi diobati, terus kalau sudah sembuh baru dirawat dengan menggunakan skincare ya. Jadi keputusannya adalah berobat itu untuk mengobati, skincare untuk merawat. Oke, di lembaranku yang ini udah selesai ini Q&A-nya, yaitu tentang tretinoin. Kalian coba tanya aja sesuatu yang misalnya butuh aku jawab, atau misalnya request apa ya, kalian komen aja. Next akan aku bikin Acne story aku ya, menggunakan sembuh gara-gara tretinoin dan obat dari SPKK. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaji. Semoga nggak balik-balik lagi ya, karena ini jerawat bandel.